Kalau sekarang hak asuh anak ada di Sarwenda, kemudian memang ada bukti dan temuan bahwa ada pelanggaran ya, termasuk eksploitasi anak, kekerasan dan sebagainya, itu bisa dijadikan bukti nanti untuk Ruben Onsu mengajukan hak perwalian anak. Ayo dong, udah untuk Ruben Onsu dan Sarwenda, segeralah dituntaskan kasusnya. Apa sih problemnya? Kita sebagai pasangan tuh boleh kita gagal sebagai pasangan suami istri, tapi jangan pernah gagal untuk menjadi orang tua anak-anakmu. Perjuangan Ruben Onsu untuk bisa kembali mendapatkan hak asuh kedua anaknya masih terus berlanjut. Babak baru pun kini sudah di depan mata. Gugatan hak asuh yang telah diajukannya dijadwalkan mulai disidangkan pada 15 Juli 2026 mendatang. Menjelang persidangan tersebut, pihak Ruben pun memastikan seluruh persiapan mereka telah dilakukan secara maksimal. Dengan keyakinan penuh, Minola Sebayang selaku kuasa hukum Ruben mengaku siap menghadapi setiap proses hukum yang akan berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan demi memperjuangkan hak asuh kedua buah hati kliennya tersebut. Jadi tanggal 15 Juli itu kan masih sidang pertama ya, agendanya masih sidang pertama, dan biasanya secara hukum acara itu kalau sidang pertama itu masih pemanggilan kedua belah pihak, baik penggugat maupun tergugat, legal standing dari masing-masing pihak itu masih diperiksa, dan kalau memang semuanya sudah lengkap, maka majelis hakim itu akan mengarahkan kita untuk melakukan mediasi, dan biasanya penunjukan mediator yang akan menjadi mediator dalam ruang mediasi tersebut, dan pilihannya bisa kita yang ambil ya, mediator non hakim atau yang mediator hakim. Di agenda sidang pertama tanggal 15 Juli ini masih belum bicara dengan bukti-bukti ya, karena agendanya bukti itu nanti setelah mengalami proses mediasi selesai, proses persidangan jawab-menjawab baru akan masuk ke dalam proses pembuktian. Bang Minola akan membela kliennya, membuat bahwa kliennya layak untuk mendapatkan hak asuh. Kami sebagai kuasanya Bang Bu Sarwenda juga akan mempertahankan bahwa klien kami adalah yang paling berhak atas hak asuh. Prinsipnya ginilah, kita nggak mau berbalas pantun di media. Sekali lagi saya mohon maaf ya kepada rekan-rekan, kami akan irit bicara, tetapi prinsipnya kami senang permasalahan ini ada jalurnya ya, tidak saling berbalas pantun di media yang mana nanti kepentingan anak akan dirugikan ya. Jadi memang kita sudah cek juga di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, memang sudah ada pendaftaran gugatan hak asuh dari klien Bang Minola ya, dari Ruben Onsu ya. Jadi kami akan pelajari dulu, memang kami belum melihat juga apa isi gugatannya, tetapi terkait hak asuh. Di tengah memanasnya perseteruan hak asuh tersebut, perhatian juga datang dari Komnas Anak dan KPAI. Kedua lembaga itu sama-sama menyoroti dampak yang bisa dirasakan anak di balik konflik yang terjadi pada kedua orang tuanya. Karena itu, baik Ruben maupun Sarwenda diharapkan dapat mengesampingkan ego masing-masing dan mengutamakan kepentingan terbaik bagi buah hati mereka. Sebab, di balik sengketa yang terus bergulir, kondisi psikologis anak dinilai harus tetap menjadi prioritas utama agar mereka tidak ikut menjadi korban dari konflik kedua orang tuanya. Kalau sekarang hak asuh anak ada di Sarwenda, kemudian memang ada bukti dan temuan bahwa ada pelanggaran ya, termasuk eksploitasi anak, kekerasan dan sebagainya, itu bisa dijadikan bukti nanti untuk Ruben Onsu mengajukan hak perwalian anak seperti itu. Itu sangat mungkin sekali. Problem ini kan udah cukup lama ya di sosial media gitu ya. Saya himbau untuk Ruben Onsu dan Sarwenda,
segeralah nih dituntaskan ya. Apa sih sebenarnya permasalahannya? Apakah mengenai nafkah ya? Tentu kan kalau kita ngomongin soal uang kan nggak akan ada habisnya ya. Berapapun nominalnya, kalau dibilang kurang ya kurang kan gitu ya. Tapi yang terpenting coba dipikirkan bagaimana anak-anaknya yang akan terganggu psikisnya dengan pemberitaan ini. Ya dikonsultasikan atau dimediasikan, bertemu gitu berdua. Apa sih sebenarnya problemnya? Masa sekian bulan itu nggak ada titik kejelasan kasusnya mereka ini. Ingat loh, anaknya itu ada 3 ya. Setiap hari ini berita ini mengalir di sosmed. Ayo dong, udah untuk Ruben Onsu dan Sarwenda segeralah dituntaskan kasusnya. Apa sih problemnya? Kan udah lapor ke KPAI, Komnas Perempuan, dan sekarang ada di mengajukan hak perwalian gitu, hak asuh gitu ya. Sebetulnya duduk bersama saja. Gitu. Apa sih nggak bisa diselesaikan? Kalau dengan baik-baik, kita sebagai pasangan tuh boleh kita gagal sebagai pasangan suami istri, tapi jangan pernah gagal untuk menjadi orang tua anak-anakmu. Dan perpisahan itu kan sudah mencederai, menyakiti anak-anak, jangan tambah lagi. Ya, artinya ketika berpisah kan ini Sarwenda sama Ruben Onsu udah berdosa kan sebetulnya buat anak-anaknya. Ayo dong, jangan ditambah lagi menjadi tambahan baru lagi untuk anak-anaknya. Pikirkan anak-anaknya, jangan egois ya. Yang perlu diminta adalah bagaimana memastikan anak tetap terlindungi bagaimanapun kondisinya. Kemudian kedua, kita juga mengingatkan kedua belah pihak untuk memberikan perhatian penuh gitu ya. Dalam artian baik soal akses bertemu, kemudian berinteraksi dengan anak gitu ya, dan hal yang penting juga memberikan kewajiban masing-masing gitu ya, baik kewajiban hak nafkah gitu ya, baik fisik maupun psikis ya, karena jangan sampai hak nafkah kita hanya identik dengan sebuah materi gitu ya, tapi juga bagaimana kasih sayang gitu ya, kelekatan itu juga bagian penting ya bagi anak. Di tengah panasnya perseteruan soal hak asuh anak, muncul lagi kabar yang sukses menyita perhatian publik. Kali ini nama putra sulung Ruben Onsu dan Sarwenda, Beitran Peto Putra Onsu atau yang akrab disapa Onyo, ikut terseret ke dalam pusaran polemik. Belum lama ini, akun media sosial milik Onyo disebut-sebut turut dicantumkan dalam laporan dugaan pencemaran nama baik yang sebelumnya diajukan pihak Sarwenda. Kabar tersebut sontak memicu berbagai spekulasi dan membuat publik bertanya-tanya mengenai sejauh mana keterlibatan nama Onyo dalam perkara yang kini masih bergulir. Lantas seperti apa jawaban dari pihak kepolisian terkait adanya dugaan terseretnya Onyo dalam laporan Sarwenda? Pada hari Jumat 26 Juni 2026, Saudara S telah datang ke Polres Jakarta Selatan dan membuat laporan polisi dugaan penghinaan. Jadi penghinaan yang dimaksud yaitu pencemaran dan atau fitnah. Kemudian yang melaporkan siapa? Yang melaporkan Saudara S. Korbannya siapa? Korbannya Saudara S. Kemudian yang terlapor siapa? Terlapornya adalah akun medsos. Saat ini tahapannya tahapan penyelidikan. Dan tentunya pada tahap ini penyelidik akan mengundang orang yang terkait yang mengetahui kejadian itu. Nah, kapan Pak? Nah, itu sedang diagendakan penyidik untuk diundang, kemudian didengar keterangannya dalam interogasi untuk mengetahui apakah laporan tersebut benar ada tindak pidana atau tidak. Kami kan belum tahu pasti ya. Memang rumorsnya, informasinya bahwa Onyo atau Beitran Peto, ya Beitran Putra Onsu ini kan juga salah satu dikabarkan orang yang dilaporkan oleh S di Polres Jakarta Selatan. Tapi kepastian berita itu kan masih belum dapat kami verifikasi, dan klien kami juga Ruben Onsu belum pernah menyampaikan bahwa ada panggilan
kepada Betran sehingga kami belum bisa memastikan apakah dia termasuk orang yang dilaporkan oleh S apa tidak. Tapi kalau kita misalnya berandai-andai nih ya, meskipun hukum itu tidak bisa bicara andai, tapi kalau sekarang kita berandai-andai, Betran dituduh menyebarluaskan berita hoak. Nah ini yang perlu dibuktikan ya, karena apapun yang disampaikan oleh Betran, kalau dari kacamata kami kan adalah pengalaman ya, atau sesuatu yang dia alami ketika dia masih bertempat tinggal bersama-sama dengan S gitu loh. Karena bagaimanapun juga kan Betran ini adalah bagian dari keluarga itu. Jadi namanya keluarga pasti dia tahu betul apa yang terjadi, dan kalaupun dia menyampaikan sesuatu itu pasti sesuatu yang dia rasakan, yang dia alami. Yang pasti Ruben kan kalau dari dulu kan kalau mengenai masalah anak kan dia nomor 1 di depan ya, Thalia, Kania semua ya. Nah jadi kalaupun ini benar-benar yang dilaporkan itu salah satunya adalah Onyo, ya Ruben pernah sampaikan ke saya bahwa kita akan lawan bang kan gitu, karena kan menurut dia nggak mungkin artinya itu Onyo itu dilaporkan karena ini bagian dari keluarga, dan yang disampaikan itu adalah suatu klarifikasi, suatu keadaan yang memang itu apa adanya gitu loh. Jadi kalau memang misalnya keadaannya itu adalah keadaan yang membuat orang lain itu merasa dipermalukan, merasa dihina gitu misalnya, sebenarnya kan bukan pernyataannya itu yang membuat dia dipermalukan dan dihina, tapi karena perbuatannya yang disampaikan itu kan begitu artinya itu. Akhirnya ketahuan nih dong kelakuannya saya kan begitu dong artinya. Jadi sebenarnya kan bukan pernyataannya itu yang salah, tapi perbuatannya itu yang dia nggak ingin diketahui oleh orang ternyata disampaikan. Nah penyampaian ini kan juga bukan niat secara mandiri seperti orang yang mengatakan saya akan buka aibnya, berulang-ulang ada ancaman saya akan bongkar. Berarti niatnya memang ingin mempermalukan. Kalau ini kan tidak. Ini hanya merupakan suatu klarifikasi penjelasan dari suatu pernyataan, suatu pemberitaan. Jadi saya kira nggak akan ada salahnya kalau menurut kacamata saya sih seperti itu ya. Intinya fitnah-fitnah itu ya berkaitan dengan itu. Tetapi kami di sini tim kuasa hukum ini itu kami tidak masuk ke dalam permasalahan Ibu Sarwenda dengan mantan suaminya. Kami hanya terlibat dalam melaporkan akun-akun itu. Jadi untuk permasalahan Ibu Sarwenda dengan mantan suaminya itu ditangani oleh tim khusus untuk Bang Kris dengan Bang Simon ya. Untuk pertimbangannya karena yang disampaikan di akun-akun itu tidak ada fakta yang sebenarnya, ada fitnah, ada pencemaran nama baik, dan itu sangat merugikan Ibu Sarwenda sendiri, keluarganya, dan juga anak-anaknya. Jadi tindakan diambil Ibu Sarwenda ini sudah dipikirkan dengan matang-matang, sudah diskusikan dengan keluarga besarnya, karena ini menyangkut nama baik keluarga besar juga, terutama ibunya, Ibu Nanai. Jadi ini kan di media sosial ya, jejak digital itu kan susah untuk dihilangkan. Jangan sampai nanti itu mengganggu perkembangan anak-anak. Adanya kabar tersebut pun langsung memancing beragam spekulasi di kalangan netizen. Pasalnya, belum lama ini unggahan Onyo di media sosial sempat menjadi sorotan publik. Banyak yang menduga unggahan tersebut berkaitan dengan situasi pelik yang tengah dihadapi sang ayah Ruben Onsu. Tak heran jika kemunculan nama Onyo dalam polemik ini semakin mengundang rasa penasaran dan memicu berbagai asumsi di tengah publik. Kemarin juga karena emang akunya juga saking pengen ngejaga ayahnya, jadi mungkin aku minta maaf juga untuk yang merasa bahwa aku menyakiti hatinya. Untuk semuanya juga, untuk yang kemarin itu aku juga ngerasa bahwa ya karena emang aku yang kenal karakter adik-adikku kan. Dengan yang Onyo ditampar ya, segala macam. Aku udah berusaha untuk, aku juga pengen semuanya adalah baik-baik aja. Kemarin kan emosi aja ya, mungkin udah ada permintaan maaf Onyo langsung ke Bunda sama yang bersangkutan mungkin? Aku kan nggak nyenggol Bunda, gitu. Di postingan kan aku nggak ada nyenggol Bunda. Tante dan ya. Oh, nggak, aku nggak minta maaf. Iya, jadi sebenarnya kan saya tidak pernah berpikir ya bahwa salah satu orang atau akun yang dilaporkan oleh S itu adalah akun atau pribadinya adalah
orangnya adalah Onyo ya. Karena menurut saya sangat tidak masuk akal kalau misalnya kemudian kita melaporkan orang yang ada hubungan hukum lah antara kita dengan dia sebagai anak angkat ya. Apalagi Onyo ini kan memang tinggalnya ini kan memang bersama dengan S ya. Hanya baru beberapa waktu belakangan ini saja Onyo memilih untuk tinggal bersama dengan Ruben. Jadi apapun yang disampaikan oleh Onyo itu kan harus diartikan sebagai isi hati dari seorang anak angkat yang juga mungkin mengalami situasi apa yang dia sampaikan dalam tulisan-tulisannya di media sosial. Jadi saya melihat bahwa sedikit pun mungkin tidak akan pernah ada niatan dari Onyo ini untuk tidak menghormati ibu angkatnya, tidak menghormati orang yang sudah memberikan perhatian dan kasih sayang selama ini kepadanya, kan begitu. Tapi nuraninya Onyo juga berbicara gitu loh, bahwa dia juga tidak mau ada satu pemberitaan atau informasi yang tidak berimbang yang terlalu memojokkan Ruben Onsu, kan begitu ya. Apalagi artinya itu menyatakan hal-hal yang tidak baik, yang tidak benar. Padahal mungkin Onyo melihat ayahnya hanya ingin punya waktu yang berkualitas untuk berkumpul dengan adik-adiknya. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumikem In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.